Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Satu. sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf karena mengambil waktu luang Bapak di sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia untuk kami wawancarai. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, Pak. Silakan teman-teman bisa memperkenalkan diri masing-masing. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Salam kenal, saya Nurul Faza dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Sabrina Aulia dari mahasiswa manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Saya sendiri Amalia Diva Andriani dari UPN Veteran Jawa Timur. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya Bapak karena bersedia melakukan wawancara dengan kami. Saat ini kami melakukan wawancara dalam rangka memenuhi tugas psikologi industri mengenai wawancara pada narasumber yang memiliki sebuah usaha dan beberapa karyawan. Baik, mungkin teman-teman bisa kita mulai saja untuk wawancaranya. Silahkan. Yuk, langsung aja enggak apa-apa. Baik Pak, permisi, mohon izin bertanya. Untuk pertanyaan pertama dari kami yaitu bagaimana awal mula Bapak berkarir di bidang ini, Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada adik-adik mahasiswa UPN Veteran, terima kasih karena saya didapuk untuk menjadi narasumber tugas Anda. Memang kantor saya di KSK Diatra Utama itu kalau di Jombang dekat dengan Universitas apa ya? Setie. Ya, dekat dengan Setie yang di Mojosongo. Jadi beberapa kali kantor kami didatangi oleh adik-adik mahasiswa untuk melakukan wawancara terkait tugas-tugasnya. Biasanya terkait dengan koperasi ataupun terkait dengan manajemennya. Oke, langsung saya jawab untuk pertanyaan pertama, bagaimana saya berkarir di usaha ini. Kebetulan saya dipercaya oleh Koperasi Adiatra Utama sejak 2011 menjadi manajer pusat di KSP Adiatra Utama. Awal mulanya karena mungkin karena dinilai saya memiliki keahlian di bidang koperasi, simpan pinjam terutama, sehingga saya dipilih oleh pengurus Koperasi Adiatra Utama sebagai manajer untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan memantau tentang manajemen usahanya. Saya kira pertanyaan pertama sudah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak, dari usaha Bapak ini apa sih pertimbangan apa saja yang membuat Bapak ini akhirnya memutuskan untuk menjalankan usaha ini? Ya, yang pertama yang jelas satu kewajiban bagi saya karena saya didapuk atau ditunjuk sebagai manajer, sehingga saya harus melakukan mengelola usaha simpan pinjam Koperasi Adiatra Utama ini sebaik-baiknya ya. Mulai dari kita istilahnya ada penjualan, yang kedua adalah penagihan, yang ketiga adalah personalia atau HRD. Jadi ada 3 divisi di KSK Adiatra Utama kami ini yang saya sebutkan tadi, tapi yang paling susah menurut kami adalah di divisi penagihan, karena
memberi hutang kepada anggota koperasi itu mudah, yang sulit adalah nanti mengkolek angsuran atau menagih angsuran kembali. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, Pak, siapa yang memotivasi Bapak untuk memulai karir dalam bidang ini, Pak? Ya, pertanyaan yang sungguh menarik. Yang memotivasi saya, ya ayah saya. Ayah saya sebagai figur yang telah membimbing saya ya, memberi ilmu saya tentang perkoperasian terutama, karena ayah saya dulunya adalah ASN di Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Jombang. Mbak Amalia nggak ada suaranya. Amalia di. Suara saya. Oh hilang. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya, berarti yang memotivasi Bapak ini dari ayah Bapak sendiri nih, Pak. Ya. Iya, baik, Pak. Silakan, Mbak Alia, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki pengalaman bekerja atau berbisnis pada bidang lain, Pak? Ya, beberapa kali saya ya mencoba untuk berbisnis di bidang lain, mulai dari beternak ayam, beternak bebek, terus jual beli HP atau di counter, banyak ya, susu, gerobak susu. Terus kalau di Twitter sekarang kebetulan saya ada usaha sampingan itu di toko komputer. Tapi kalau secara pekerjaan tetap kami pegawai di KSP Adiatra Utama ya. Oh, baik, Pak. Berarti pengalaman Bapak sangat banyak sekali ya, Pak ya. Alhamdulillah. Kami sangat bersyukur bisa mewawancari Bapak. Kemudian, berapa lama Bapak menjabat sebagai manajer ini, Pak? 2011 sampai 2022 ya, sampai sekarang masih tetap berapa tahun Berarti ya? sekitar 10 tahun ya, Pak? Ya, 11 tahun ya. Iya, Pak. 11 tahun. Ya. Baik, selanjutnya silakan teman-teman. Nah, Bapak ini saya ada pertanyaan selanjutnya nih. Kan Bapak menjabat sebagai manajer. Nah, bagaimana Bapak menghadapi resiko atau tantangan-tantangan saat menjabat jadi manajer sekaligus menjadi entrepreneur? Ya, yang jelas kewajiban, karena kita sudah digaji ya oleh koperasi, jadi tetap itu yang utama. Sebagai sampingan adalah usaha yang lain, itu harus dipisahkan dulu. Jadi kewajiban saya yang utama adalah terselesaikannya pekerjaan yang ada di KSP Adiatra Utama. Nah, tentang tantangan-tantangan yang ada di KSP Adiatra Utama, banyak sekali ya. Sekarang adik-adik bayangkan bagaimana cara adik-adik bisa menjual uang. Ini kan otomatis produk kita kan uang, simpan pinjam, otomatis produknya uang. Bagaimana kita bisa menjual uang, tetapi menjual uang dengan aman, ini yang sangat sulit. Tapi kalau kita hanya jual uang, kita semua orang kita pinjami, banyak yang mau yang dipinjami uang. Siapa orang nggak mau dikasih uang, dikasih pinjaman uang maksudnya. Tetapi untuk menilai karakter seseorang dari bentuk fisik ataupun dari nama, karena kita sering kali berhubungan dengan anggota koperasi, itu akhirnya kita paham. Seumpama dari bentuk face ya, mukanya yang seperti ini atau namanya seperti ini, itu kalau kita bisa bilang, kita bisa teliti, mungkin ada hubungannya. Seumpama ya, contoh yang sering kali saya anukan adalah nama Sri, seperti itu. Biasanya di koperasi kami nama-nama yang ada namanya Sri itu biasanya banyaknya nasabah atau anggota koperasi yang macet. Nah itu kalau
ada anggota mau mengajukan pinjaman ke kita dengan nama Sri, itu pasti agak lebih kita korek lebih dalam tentang usaha atau pekerjaannya. Itu dari segi penjualan, dari segi penagihan kita juga sama. Kalau dulu orang hutang ditagih sama petugas lapangan kami itu kooperatif, bilang belum ada uang ataupun janji ataupun bagaimana nunggu panen atau nunggu gajian atau lain-lain, itu kita dulu seperti itu. Tetapi pada hari ini kita nagih ke anggota kita yang telat atau enggak, itu wah sulit sekali untuk ditemui ataupun dihubungi via telepon. Didatangi di rumahnya nanti ada yang seperti siluman ya, ada suara tapi tanpa rupa. Jadi di dalam rumah itu ada pergerakan atau ada orang yang bergerak, tapi didobrak rumahnya itu ya enggak keluar-keluar. Itu kesulitan. Terus belum lagi kita nanti dimarahi sama anggota kita yang kita tagih. Umpama kita kan enggak ngerti kondisi mereka, makanya kita datang ke rumahnya. Umpama kebetulan yang bersangkutan lagi kena musibah, habis kecelakaan atau habis habis operasi atau habis sakit atau seperti apa, kita kan enggak ngerti, makanya kita datang. Nah begitu kita datang karena kita enggak tahu apa-apa, langsung dilabrak atau enggak ngerti bang mari kena musibah gini lah, banyaklah macam-macam seperti itu. Di satu sisi lain kita juga ada beberapa pengalaman dengan karyawan ya, mulai yang karyawan sering bolos, karyawan yang pakai uang, jadi menagih di angsuran di anggota koperasi, terus dapat tetapi tidak disetorkan ke kantor, itu juga banyak. Makanya kita sering berbenah tentang masalah tata cara pembayaran anggota. Jadi agar meminimalisir kecurangan-kecurangan yang ada di internal kami. Nah, untuk yang koperasi saya rasa sudah banyak contohnya. Untuk yang yang usaha sampingan, kami biasanya mewakilkan atau memasrahkan kepada karyawan, karena saya sendiri akan tidak bisa ada hadir di sana terus. Mau di toko komputer ini saya tidak akan bisa hadir di sana terus karena saya ada kewajiban di koperasi. Jadi saya hanya memantau, memberikan SOP, prosedurnya, SOM-nya, personal manajemennya, terus kita hanya mengawasi. Seperti itu yang saya lakukan selama ini. Oh, baik Pak. Berarti banyak sekali ya Pak ya tantangannya. Iya. Kemudian silahkan Sabrina pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, apakah ada sosok yang berpengaruh besar sih Pak dalam perjalanan karir atau jalannya bisnis Bapak? Oke. Nah, ini jangan sampai dilupakan ya, adik-adik. Sosok ibu adalah sosok yang sangat berpengaruh besar sekali kepada karir saya. Jadi syaratnya surga ada di telapak kaki ibu itu beneran. Kalau sampai mau sukses, ingat kata-kata saya, sukses Anda tidak akan dapat kalau tidak ada restu dari ibu. Udah itu. Baik, terima kasih Bapak atas pesannya yang sangat bermanfaat untuk kita sebagai seorang mahasiswa. Insya Allah akan kami ingat selalu Pak. Amin. Baik, silakan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa sih ciri khas atau keunggulan dari usaha Bapak ini tuh daripada kompetitor atau daripada koperasi-koperasi lainnya? Iya, betul. Jadi kita harus memetakan sebelum kita terjun usaha, itu harus memetakan. Yang pertama adalah pangsa pasar kita, segmented kita. Kalau memang kita di dunia koperasi simpan pinjam, segmen kita ke siapa? Yang pertama, ke masyarakat menengah ke atas, menengah ke bawah, atau menengah. Itu kita petakan dulu. Nah, berhubung kami melihat banyaknya warga Jombang yang ada di kalangan menengah ke bawah, artinya kita petakan, kita pangsa pasar kita adalah di menengah ke bawah. Karena apa? Karena mereka benar-benar butuh
bantuan modal untuk berusaha seumpama, atau untuk yang lain kita tidak bisa tahu ya. Seumpama ada seseorang membutuhkan modal, dia mempunyai keahlian membuat rujak, ya kan? Dia butuh modal untuk sewa tempat dan lain-lain. Kalau tidak ada yang membantu menyiapkan modal, apakah dia ini akan bisa segera tumbuh besar rujaknya? Kan tidak mungkin. Kan pasti yang di rumah kan ya cuma pangsa pasarnya ya itu aja, mungkin tetangganya, temennya, dan lain-lain. Tetapi kalau dia ada tempat untuk sewa dan lain-lain, nah itu baru bisa cepat berkembang. Nah, kita sebagai pengusaha itu juga harus melihat itu. Dari segmented kita itu yang mana? Kita harus tentukan dulu. Kalau sudah ditentukan, kita juga mensurvei kompetitor kita. Di sekitar kantor kita, biasanya kan ada juga koperasi simpan pinjam yang lain. Kita ke sana, kita pura-pura sebagai orang yang akan mengajukan pinjaman, anggota yang akan mengajukan pinjaman. Kita lihat bagaimana pelayanannya, bagaimana bunganya, bagaimana administrasinya, bagaimana lain-lainnya. Kita lihat semua. Tidak hanya di satu tempat, kita di sekitar koperasi kita ada berapa koperasi, itu kita survei semua. Setelah itu kita rangkum. Nah, setelah kita rangkum, kita tentukan kita harus beda dengan yang lain. Kita tentukan pembeda kita ini apa. Dari sisi bunga bisa, dari sisi administrasi bisa, dari sisi kemungkinan ada bonus atau setiap pinjam di kita dapat payung atau apa itu menyesuaikan saja. Sama halnya dengan kalau kita berusaha, kita kepingin buka es degan, kita lihat di sekitar kita banyak es degan. Es degan mereka seperti apa? Bagaimana cara penyajiannya? Bagaimana cara? Kita harus beda. Kalau kita biasanya ditaruh di gelas, kita jangan di gelas. Di tempat yang lain mungkin yang lebih menarik atau lebih estetik ya bahasa sekarang. Nah, semacam-macam ini yang menentukan keberhasilan kita. Karena kalau kita sama, ibarat begini, ada 10 ekor sapi, semuanya sama. Warnanya sama, tingginya sama, beratnya sama. Akan dilihat, oh iya sama, sapi ya seperti itu. Tapi kalau ada 1 ekor sapi ini warnanya kuning, nah ini pasti orang akan lihat, loh ini sapi kok kuning. Itu saja mereka juga, masyarakat akan, kok bisa ya sapi kuning, mereka akan tertarik. Ketimbang sapi yang putih, karena sapi yang putih sudah biasa. Begitupun dengan usaha kita harus mencari pembeda apa yang bisa kita tawarkan dan tidak merugikan kegiatan bisnis kita. Ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas contoh-contoh dan semuanya. Kemudian untuk dari beberapa pekerjaan yang Bapak lakukan, Bapak Sambi, menurut Bapak apakah lingkungan pekerjaan Bapak itu cukup aman, Pak? Ya, jadi terkait keamanan kita hanya bisa berusaha ya. Beberapa kali kantor kami juga kemalingan, dibobol berangkasnya, diambil laptop dan komputernya, ya. Meskipun kita sudah pakai CCTV, sudah istilah keamanan lengkap, ada perangkat dan lain-lain. Kalau memang musibah ya, waktunya kita kena musibah ya kena. Kemarin juga baru yang di sepanjang kantor kita kebakaran. Ya gimana namanya musibah, ya kita terima. Yang penting kita sudah berusaha untuk menjaga ya. Jangan sampai usaha untuk menjaga aset kita ini nggak ada, terlalu sembrono, nggak ada CCTV, nggak ada apa ya, nggak ada pengamanan yang lain-lain, itu kesalahan kita. Tapi kalau kita sudah usaha sampai akhirnya kemasukan maling, meskipun ada CCTV-nya. Kalau sekarang orang lebih pintar. Kalau dulu ada CCTV orang nggak berani ngambil atau melakukan kegiatan di sana. Tapi kalau sekarang diambil DVR-nya, mereka sudah paham, soalnya CCTV itu kan otaknya di DVR ya. Kalau DVR diambil sudah nggak ada. Iya, Pak ya. Iya, benar sekali, Pak. Silakan Faza. Nah, mengingat sekarang nih Pak,
lagi masa-masanya pandemi. Nah, untuk usaha Bapak sendiri nih, usaha koperasi nih, apakah ada dampak atau pengaruh dari usaha koperasi yang Bapak lakukan ini? Ya, pandemi memang melanda semua sektor ya, tidak hanya di sektor keuangan, sektor produksi, semua kena pandemi. Karena apa? Adanya aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang wajib kita patuhi juga ya. Mulai dari awal 2019 kita kena pandemi, itu kantor kecuali keuangan, perbankan, dan rumah sakit kesehatan itu kan tetap diperbolehkan buka, tetapi dengan syarat karyawan yang boleh masuk kan hanya sekian persen. Itu sangat berdampak pada kegiatan kami, terutama di simpan pinjam, koperasi simpan pinjam, karena kemampuan masyarakat untuk mengangsur itu turun jauh sekali, karena beberapa permasalahan yang ada ya, mungkin dari anggota kita itu di PHK, anggota kita ini usahanya yang dulunya jualan di depan SD, ternyata SD-nya kan libur 2 tahun, jadi ya enggak kerja, seperti itu. Ada yang anggota kita ini kerjanya di sekolah, ya karena sekolahnya libur, otomatis gajinya mungkin enggak bisa full, jadi mempengaruhi dari kemampuan untuk membayarnya. Sangat-sangat berpengaruh ya terhadap sektor keuangan. Jadi karena masa pandemi ini banyak ya Pak pengaruhnya, dampaknya. Iya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Bagaimana sih tanggapan dari customer Bapak dari produk-produk usaha Bapak yang sangat banyak ini? Iya. Kalau di KSP ya, ini kan sudah berjalan mulai 2006 ya. Koperasi yang saya kerja di situ, itu 2006 sudah berjalan. 2010 kita ajukan alih guna di provinsi, jadi kita bisa buka di seluruh Jawa Timur. Sampai dengan sekarang ya ada naik turunnya ya, surut pasang surutnya pasti ada usaha ini. Ya bagaimana kita menyikapi waktu kita pasang ataupun surut gitu ya. Untuk tanggapan customer atau kalau kita sebut di KSP itu kan anggota koperasi. Anggota koperasi dari 100% itu kan pasti ada yang bermasalah atau adanya NPL, not perform loan ya. NPL di kita itu sekitar 8, hampir menuju 9%. Jadi kalau kita bilang dari 100 orang, dari 100% anggota kita yang bermasalah adalah 9% katakan. Ya ini kalau kita ngomong tanggapan mereka terhadap kami di yang 9% ini pasti mereka menganggap kami jelek. Karena mereka yang menunggak. Tapi yang 91% mereka pasti akan menanggapi kami baik. Karena mereka membutuhkan kami. Otomatis mereka akan membayar dengan baik, mengangsur dengan baik, tepat waktu, sehingga sewaktu mereka butuh modal lagi, kita pasti akan bisa minjam. Kalau mereka yang sudah masih dalam NPL 9% tadi, kita tidak akan bisa minjami lagi. Karena kalau kita tahu orang ini pasti kalau dipinjami bayarnya angel, bayarnya ruwet, bayarnya angel lah gitulah. Nah itu kalau kita pinjami lagi berarti kan kita kan kayak keledai kan, masuk ke lubang yang sama 2 kali. Jadi nggak akan kita pinjami orang-orang seperti itu. Nah, untuk untuk mengcover kerugian itu, makanya kita ada namanya cadang resiko ya. Jadi diambilkan dari setiap pinjaman, ada cadang resikonya sendiri. Baik Pak. Nah dari tanggapan tadi itu dampak untuk Bapak sendiri itu apa ya Pak? Iya, jadi pengalaman di dunia koperasi ini membuat saya itu gimana ya, kadang itu menjadi takut untuk meminjamkan uang, apalagi pribadi ya.
Karena kita tahu banyaknya orang-orang yang seperti itulah. Jadi kadang-kadang kalau mau minjamkan uang itu, wah itu udah kayak nasabah kak, nasabah sana. Nah, takutnya di situ. Tapi ya kembali lagi, kalau memang kita ada selama itu untuk kepentingan yang bagus atau teman atau saudara, ya kita tetaplah kita kasih kalau memang ada. Tetapi itu memberikan saya kehati-hatian lagi ya dalam mengelola keuangan di kehidupan pribadi saya, sehingga itu pengalaman yang sangat-sangat berharga yang saya dapatkan dari KSP Adiatra Utama ini. Baik, Pak. Iya, Pak. Benar-benar pengalaman sekali, Pak, jadinya. Kemudian, apakah dengan kesibukan dalam menjalankan usaha ini, apakah juga mengurangi interaksi Bapak bersama keluarga, kerabat, atau teman-teman Bapak? Ya, sebisa mungkin pekerjaan kita itu waktunya adalah jam kantor. Sesudah itu kita beralih ke seorang bapak, gitu ya, seorang suami. Jadi pastikan kalau adik-adik besok bekerja atau mempunyai usaha sendiri, pastikan manajemen waktu itu disiplin. Kalau memang sudah jam kantor, sudah kita usaha di kantor. Tapi kalau sudah selesai jamnya, karena jam 5 sore, sudah kita jadi suami. Kalau adik-adik besok jadi istri, sudah taruhlah pekerjaan Anda. Iya, Pak, ya. Kecuali Anda adalah wirausaha. Kalau wirausaha memang tak ada waktu untuk yang penting HP selalu nyala ya. Kalau wirausaha kan harus begitu. Tapi kalau di kantor sudah jam kantor sudah selesai. Karena apa? Kita hidup 24 jam. Kita tidur 8 jam. Sudah tinggal 16 jam. Kita di kantor sudah 8 jam, ya kan? Kita ketemu anak dan istri di rumah selepas jam 5 paling malam kita jam 10 sudah tidur lagi. Kita interaksi kan hanya cuma berapa jam. Itu sangat nanti menjadi penyesalan ya kalau sampai kita kurang berinteraksi dengan orang rumah. Apalagi dengan teman. Kalau dengan teman, sahabat itu biasanya kita jadwalkan istilah sekarang kita ngopi ya, kalau dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu apa istilahnya. Kita ngopi biasanya kalau dengan teman-teman saya. Ngopi di mana, bercerita. Sebenarnya ini yang bisa meredakan stres-stres kita. Jadi dengan kita bercerita ke teman, wah aku nyambut gayku seperti ini. Nah, di situ ada teman yang akan menanggapi, oh kuduning ini. Kita saling sharing. Itu lebih enak, nggak terasa berat beban kita. Iya, Pak, benar sekali. Dengan begitu, dari membagi waktu dengan baik itu akan menciptakan siklus keseharian yang baik juga ya, Pak, ya? Iya. Baik. Silakan, Zah. Silakan, Zah. Berkaitan dengan pertanyaan tadi nih, bagaimana cara Bapak mengatur waktu dan untuk berbisnis dan waktu untuk keluarga di sela-sela di tengah-tengah kesibukan Bapak atas pekerjaan dan bisnis yang Bapak lakukan? Tips-tipsnya mungkin, Pak. Ya, itu tadi. Kebetulan saya sehari-harinya kan di Blitar, Senin sampai Jumat ya. Sabtu Minggu saya di rumah Jombang. Jadi kalau Sabtu Minggu sudah, yang kerjaan itu sudah saya taruh di Blitar. Sudah HP, kalau memang urgent aja nanti saya angkat atau saya apa. Tapi kalau nggak urgent, chatnya saya balasnya Senin. Ya, untuk itu kita harus ada dua pilihan memang. Kalau kita mengutamakan kerja terus, tidak ada waktu untuk keluarga nanti. Dan sebisa mungkin waktu keluarga saya Sabtu Minggu ini saya bikin seintim mungkin. Biasanya mungkin ada makan malam bersama atau ada keluar bersama kemana. Pokoknya intinya harus ada kebersamaan dengan anak-anak dan istri saya. Itu sih cara saya untuk membagi waktu antara keluarga dan kerjaan. Kalau nuruti kerjaan ya
Sabtu Minggu ya masih buka terus tokonya, tapi kan kita taruh lah, kita untuk orang di rumah dulu lah. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih hal yang membuat Bapak yakin untuk berkarir di bidang koperasi ini? Gimana? Diulang pertanyaannya, Mbak Alia? Hal apa yang membuat Bapak yakin untuk berkarir di bidang koperasi ini, Pak? Iya, yang pertama sedikit banyak karena Bapak adalah orang dinas koperasi, saya agak ahli ya, maksudnya di bidang koperasi, jadi kita tahu aturan undang-undangnya dan lain-lainnya itu agak lebih tahu mungkin ya, lebih tahu bukan karena pinter atau enggak, kita lebih tahu tentang masalah koperasi dibanding yang lain. Jadi saya yakin lah untuk pengetahuan koperasi saya ya mumpuni lah di bidangnya. Tapi kalau yang lain ya kan orang ada sendiri ya, ada yang ahli di bidang perpajakan, ada yang bidang apa. Kalau saya kemungkinan di bidang koperasi ekonomi saya bisa lah. Makanya itu kita yakin untuk berkarir di koperasi ya. Selama nggak sebentar ya, 11 tahun jadi manajer juga sulit lah. Nah, kalau menurut Bapak sendiri itu untuk menjalankan usaha koperasi ini tuh perlu keahlian yang khusus gitu nggak Pak, sesuai dengan usaha ini? Ya, setiap usaha pasti harus dibarengi dengan keuletan ya. Jangan pantang menyerah, jangan mudah menyerah. Karena bagaimana ya, kalau mental kita ini mental yang mudah menyerah, kena masalah sedikit, kena sandungan sedikit, pasti kita akan udahlah, kok kelihatannya sulit, kelihatannya kok angel, wis kita mundur, nggak jadi usaha. Kalau di bidang koperasi banyak masalah, banyak sekali masalah. Masalah dengan kepolisian pernah, masalah dengan masalah dengan mafia koperasi juga pernah. Jadi mafia ini dalam artian seperti ini, ada contohnya adalah unit sepeda motor gitu ya, ada BPKB-nya tetapi sudah tidak ada motornya. Nah itu mafia-mafia ini akan mencari unit yang sama, terus nomor mesin, nomor rangkanya digedrik ya, bahasanya dulu digedrik, disamakan dengan BPKB yang ada ini. Padahal BPKB ini sudah tidak ada motornya. Nah, akhirnya dibawalah ke koperasi kami. Dan di koperasi kami dicek kan sama nomor rangka, nomor mesin karena sudah diubah, ya kan? BPKB masuk. Nah, mereka mencari KTP orang yang tidak kenal biasanya, atau orang yang kenal tidak kenal gitu loh, dibawa ke koperasi untuk tanda tangan saja. Setelahnya orang itu dikasih uang, sudah tidak bayar sama sekali. Nah, karena waktu ditagih kan unitnya sudah tidak ada sebenarnya, dan cuma adanya BPKB aja ya. Ya mafia-mafia pinjaman KSP biasanya seperti itu. Dulu pernah kena mobil juga. Jadi kalau nggak salah mobilnya dulu Avanza kalau nggak salah. Itu juga gitu, BPKB aspal ya, BPKB asli atau asli tapi palsu. Jadi ya pinter-pinteran mereka lah. Akhirnya kita juga kena nominal juga lumayan waktu dulu 30 juta. Ya kalau ngomong keahlian, kita sudah ahli di bidang itu untuk mengecek nomor mesinnya, nomor rangkanya. Tapi kalau lebih lihai dari si penipunya, mafianya, ya kita tetap nggak bisa karena akan selalu update seperti uang palsu ya. Uang palsu kan update menyerupai asli. BPKB juga seperti itu. Dulu kelihatan sekali BPKB palsu, tapi kalau sekarang BPKB seperti asli. Jadi kan ada kayak garis pita yang kayak di uang itu di BPKB. Kalau ada di perhatikan BPKB itu ada kayak pita yang lurus itu
seperti ada di uang itu ada. Terus ada gambar-gambar yang kalau hanya dikasih uang itu sinar UV itu baru keluar gambarnya. Itu banyak sekali cara kita untuk ngecek BPKB asli. Tetapi sekali lagi pemalsu itu pasti akan berusaha agar produknya lebih seperti asli. Nah, ini yang harus kita sering-sering update ke kepolisian biasanya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oh iya, Pak, ini dikarenakan Zoom ini terbatas waktunya, jadi Ya. kami mohon izin untuk memulai kembali, Pak ya. Oke. Ya, terima kasih banyak ya.